Kajian Tahdzibul Akhlak. Tahdzibul Akhlak itu menumbuhkan ajaran Islam. Ya, karena kalau akhlak itu muara sebetulnya kan. Nah, jadi ada apa namanya hulunya adalah menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam, menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam di dalam diri, di dalam hati, dan buahnya adalah amal. Artinya ajaran Islam yang ditanamkan di dalam diri, di dalam hati itu harus sampai berbuah. Karena buahnya itu adalah amal. Nah, apabila amalan ini dibiasakan menjadi biasa hingga menjadi warna diri, mendarah daging itu di dalam diri, nah, itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Nah, di mana inilah maksud Allah mengutus Rasulullah SAW ini untuk sampai di sini, untuk sampai di al-akhlakul karimah. Di mana al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Tidak bisa ke surga tanpa al-akhlakul karimah. Nah, hal terpenting untuk bisa yang alurnya demikian tadi ya, yang diantara salah satu unsur terpenting untuk bisa sampai kepada al-akhlakul karimah itu adalah membersihkan hati dari segala penyakitnya, karena inilah yang akan mengganggu. Ini yang akan mengganggu, yang tadi mengganggu menanamkan dan menumbuhkan ajaran Islam di dalam hati itu. Nah, ini hamanya. Nah, ini hamanya, ini yang akan mengganggu tumbuh kembangnya ajaran Islam atau Islam di dalam hati, sehingga semua penyakit hati itu harus dibersihkan, harus dibuangnya, dibersihkan dari dalam hati. Barulah Islam itu bisa gitu ya. Apabila ditanamkan itu akan tumbuh subur menjadi amal, bahkan menjadi biasa, bahkan mendarah daging di dalam diri. Nah, ini diantara salah satu unsur pentingnya, yaitu membasmi lah itunya, membuang, menghilangkan, menghapus penyakit hati dari dalam hati. Hamanya nih penyakit hatinya untuk tumbuh kembangnya Islam di dalam hati. Nah, masih yang ke-13, penyakit hati yang ke-13. Banyak ternyatanya, cukup penyakit hati itu banyak. Nah, ini nih yang mengganggu apa namanya tumbuh kembangnya Islam di dalam hati. Masih penyakit hati nomor 13, yaitu hasud. Sudah bagian keberapa dari hasud ininya, babnya, subbabnya gitu ya. Keempat nih, yaitu tentang ghawailul hasad, malapetaka, sebutannya demikian tepatnya ya. Malapetaka itu bencana, hancur lah itunya. Kalau ada hasud itu benar-benar jadi malapetaka itunya bagi seseorang. Malapetaka atau bencana, tentunya keburukan, kecelakaan, itulahnya karena hasud. Seluruhnya ada 8, yang kemarin baru 1.
Yang satu saja sudah sangat berat gitu ya, sudah benar-benar rusak gitu, hancur kalau ini dengan hasutnya. Yang pertama yang kemarin adalah ifsadut ta'ah. Hasut itu akan merusak ketaatan. Sementara ketaatan sendiri taat gitu loh, taat ketaatan. Artinya ketaatan atau taat kepada Allah itu adalah perkara yang sulit, perkara yang berat untuk dimiliki oleh seseorang. Taat itu sulit, taat itu sulit, berat. Nah, kalau yang sudah ada, nah di mana ketaatan sendiri gitu ya. Di mana ketaatan sendiri kan ada tingkatannya. Artinya ada yang ketaatannya rendah, ada yang ketaatannya tinggi gitu ya. Nih, ketaatan itu bertingkat-tingkat. Nah, untuk memilikinya saja gitu ya, untuk memiliki ketaatannya saja itu perkara yang sulit, perkara yang berat. Nah, tidak sedikit orang yang sadar gitulahnya, sadar gitu bahwa dirinya itu harus taat kepada Allah. Sadar harus taat, ada keinginan untuk taat, nah belum tentu bisa. Belum tentunya belum tentu bisa, belum tentu memiliki itulahnya, meskipun sudah sadar, sudah ada keinginan, tapi belum tentu bisa. Nah, yang sudah ada berarti yang sudah adanya, yang sudah memiliki ketaatan, berarti kan jangan dirusak. Karena pada dasarnya tadinya untuk memiliki ketaatan itu perkara yang sulit, perkara yang berat, bukan perkara mudah. Untuk taat kepada Allah itu bukan perkara mudah, itu sangat sulit, sangat berat. Ya, yang sudah dimiliki pastinya gitu kan, ketaatan itu mestinya terus ditingkatkan, justru kan yang benar demikian kan. Seharusnya mestinya ketaatan yang sudah dimiliki itu kan terus ditingkatkan. Ini salah satunya, bukan hanya ini penyebabnya. Ketaatan seseorang itu bisa rusak, artinya bisa malah menurun, itu ketaatannya itu menurun, berkurang, menipis ketaatannya. Kalau yang kemarin kan di dalam surat Al-Qalam ya kemarin ya, tentang ayat tentang istidraj. Nah, di antara orang Islam ya, kalau orang kafir memang kan tidak pernah taat mereka. Nah, kalau orang Islam, di antara ciri kena istidraj itu adalah menurunnya ketaatan kepada Allah. Itu di antara ciri istidraj ya. Istidraj itu kan, nah inilah saya ininya ya ungkaplah sedikit. Di mana ya istidraj itu untuk hal keduniaannya oleh Allah justru ditingkatkan, dinaikkan. Tapi seiring dengan dinaikkan, ditingkatkan dalam hal keduniaannya, ketaatannya malah menurun. Keduniaannya naik, ketaatannya turun. Itu istidraj. Padahal dengan semakin turunnya ketaatan, rusak gitunya, ketaatannya rusak. Ketaatannya itu menurun, ketaatannya itu menipis. Pasti jadi lebih, karena ketaatannya menurun, artinya menurun, menipis, jadi semakin sedikit gitulahnya. Jadi yang banyaknya apa kalau demikian? Kalau ketaatannya sedikit, terus yang banyaknya apa? Ya keduniaan berarti. Yaitu hal-hal yang mendatangkan dosa, karena ketaatannya semakin sedikit, maka yang banyak adalah urusan keduniaan. Ya inilah istidraj. Karena yang namanya istidraj itu kan oleh Allah itu
disiksa secara perlahan, disiksa secara berangsur tanpa terasa. Dengan kondisi demikian itu orang dengan istidraj itu ya, istidraj itu sedikit demi sedikit semuanya itu hanya untuk satu, kemarin katanya semakin menambah jumlah dosanya karena ketaatannya kan berkurang, ketaatannya menurun. Yang kedua, untuk semakin memperdalam dan memperberat siksaannya di neraka. Nah, ciri yang kena istidraj itu adalah ketaatannya menurun. Ya, ketaatannya menipis, padahal untuk memilikinya itu sangat berat, sangat sulit. Tidak semua orang, bahkan mayoritas, kebanyakan, itulahnya kalau kita melihat secara global penduduk dunia itu kan lebih banyak yang kafir dibandingkan dengan yang taat, dengan orang Islam lebih banyak orang kafir. Jauh, bahkan perbandingannya kan jauh lebih banyak orang-orang kafir nih penduduk dunia hari ini. Sementara orang kafir itu kan jelas tidak taat sama sekali. Nah, ini orang Islam itulah yang sudah dengan menjadi agama orang Islamnya saja itu berarti sudah ada ketaatan. Artinya ya jangan dirusak, karena untuk memilikinya itu bukan perkara yang mudah. Banyak orang yang menyadari, itulahnya menyadari dalam arti sadar itu bahwa dia itu harus taat kepada Allah. Banyak yang sadar, tapi kan tidak memilikinya. Banyak juga yang ada keinginan untuk taat juga belum tentu bisa. Nah, ini nomor satu yang kemarin lah itunya, ulasan lah sedikit ya. Ini bahaya, artinya kan benar-benar malapetaka itu hasud ini ya. Bahaya itu malapetaka, bencana dari hasud adalah, atau yang pertama adalah merusak ketaatan. Alurnya gampang itunya, kenapa hasud ini merusak ketaatan? Karena hasud ini kan sesuai dengan definisinya di luar giroh. Nah, intinya di luar giroh ya. Hasud itu kan ini saja indikasinya gitulah ya. Indikasinya ada hasud di dalam hati itu, merasa tidak enak, ada perasaan gitunya, ada perasaan tidak enak di dalam hati ketika melihat orang lain mendapatkan rezeki. Tegenah ningali batur menang milik teh gitu disebut hasud teh. Di luar girohnya, kalau giroh justru kan boleh. Nah, itu indikasi itu hasud itu awalnya gitu terlihat hasud itu adalah muncul perasaan tidak enak, nggak suka, benci, itulahnya marah, kecewa ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Nah, kalau karena dengan ya itulah hasud itu yang demikian gitu ya. Nah, secara tidak langsung dia itu menuduh Allah tidak benar, Allah tidak becus, Allah salah mengatur urusan rezeki. Nah, kalau sudah jadi secara tidak langsung demikian artinya hasud itu ya kenapa kita mesti nggak enak. Nah, makanya tegenah batur menang milik, nggak ada kaitan kan sebetulnya dengan kita, itu nggak ada kaitan. Orang lain dapat rezeki, ya kan rezeki Allah yang mengatur. Kita merasa nggak enak itu artinya kita menuduh Allah ini tidak benar nih, Allah mengatur urusan rezeki tanpa dia sadari. Makanya kan ini kan secara tidak langsung gitunya dia menuduh demikian tanpa dia sadari. Maka hal itu akan mengurangi ketaatannya, karena kepada Allahnya pun dia sudah seperti itu.
Allah lagi tuh bener, Allah lagi salah, ngurus rezeki wae terbalik. Hayo ke batur, gitu cek Allah tuh. Hayo ke batur rezeki itu hari orang iraha. Nah itunya secara tidak langsung dia menuduh, ya artinya Allah ada kelemahan, ada kekurangan, bahkan kesalahan dalam hal ini dalam mengatur urusan rezeki. Nah kalau kepada Allahnya sudah seperti itu, maka secara otomatis ini ya pasti seperti ini, secara otomatis ketaatan kepada Allahnya akan berkurang. Ya karena kepada Allahnya sudah, nah tadilah berprasangka buruk lah itunya, berprasangka buruk kepada Allahnya, dalam tanda kutip sudah tidak percaya lagi dalam soal mengatur urusan rezeki. Nah ini akibatnya itu pasti, maka ketaatan kepada Allahnya akan berkurang. Yang kedua nih apa namanya, bencananya malapetaka. Nomor 2, yang kedua dari hasud adalah al-ifdha'u ila fi'lil ma'asi wal mafasid. Nah, yang kedua, hasud itu akan membawa kepada melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa. Nah, ini kan sumbernya dari yang pertama, itu ya, karena rasa ketaatannya turun. Ya, ini kan yang istidroj itu yang demikian. Kalau ketaatannya menurun, terus yang dilakukannya apa? Pasti bukan ketaatan. Ya kan karena ketaatan kepada Allahnya kan menurun, rusak. Teruslah menurun, menipis itunya ketaatannya, apa namanya, tersisa sedikit lagi. Ya berarti yang banyaknya apa? Kalau ketaatannya sedikit terus yang banyaknya apa? Pasti bukan ketaatan berarti. Nah kalau bukan ketaatan terus yang dilakukannya apa? Kalau seperti ini nih, ini saya sering menyebutkan, anggaplah naonnya disebut nanti eta keneh, itulah yang namanya ibadah, taat, beramal soleh, eta keneh. Orang yang taat itu pasti beribadah. Dan yang dilakukannya gitunya, yang disebut ketika beribadah itu yang dilakukannya apa? Amal soleh, berarti bukan yang lain. Nah kalau ketaatannya berkurang, ya ibadahnya juga berkurang, amal solehnya berkurang. Nah, terus yang dilakukannya apa? Bukan amal soleh berarti yang dilakukannya. Kalau yang dilakukannya bukan amal soleh, tetap akan terkait, katakanlah tetap akan terkait dengan ketika melakukan hal tersebut itu kan menggunakan kenikmatan sehat dan waktu. Emang boleh dipakai bukan ketaatan? Emang boleh sehat dan waktu itu digunakan untuk bukan taat? Ya kemarin-kemarin kan saya katakan ya bahwa hidup ini gak ada pilihan. Hidup ini tidak ada pilihan. Hanya ini berarti yang harus wajib kudu. Tidak boleh selain yang ini apa? Taat. Emang boleh itu gak taat? Ya, hidup ini tidak ada pilihan. Mau tidak mau. Daek atau daek. Mencik orang sudah daek ke aja. Mau tidak mau, suka tidak suka, terpaksa atau rela, inilah yang Allah tetapkan, manusia itu wajib taat, titik, nggak ada pilihan. Nah, sementara ketaatannya malah dirusak gitu kan dengan adanya hasud. Nah kalau sudah seperti itu, nah ini imbas lah, ini yang kedua mah ini anggap efeknya nih, akibatnya nih. Imbasnya dari ketaatannya yang rusak itu adalah al-ifdha'u ila fi'lil ma'asi wal mafasid. Ya yang dilakukannya pasti seperti ini. Hasud itu akan membawa kepada kemaksiatan. Kemaksiatan itu kan sama dengan gitulahnya
durhaka, berbuat dosa. Yang namanya maksiat itu demikian. Kalau memberantas kemaksiatan, aduh, rada hese ya, ngomong memberantas kemaksiatan. Sementara dirinya sendiri sholatnya sahun, kumaha tuh itu? Inu sahun itu dosa enggak? Ya orang yang sholatnya sahun dosa enggak? Aneh ini kalau ada orang yang seperti ini itu memberantas kemaksiatan. Sementara dia sendiri sholatnya sahun, anu itu maksiat lain. Karena maksiat itu kan sama dengan maksiat itu adalah itu yang durhaka, berbuat dosa. Sementara orang yang sholatnya sahun itu kan di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, fawailun lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Wail itu neraka, wail celakalah masuk neraka orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang sholatnya sahun. Berarti dosa, berarti durhaka, berarti maksiat. Terus dia berkoar-koar memberantas kemaksiatan. Nah, si ayeuna we nya ini nih kalau nggak salah nih saya apa namanya ya, saya capture lah gitu, ada sebentar ya, namanya hilang lagi, hiker dibutuhkan ini kata-kata ini nih ada nih. Sekarang ini kan top banget nih orang nih, jenderal tanpa tanda bintang, begitu terkenal sekarang ini di seluruh dunia, Abu Ubaidah. Ini jubirnya, juru bicaranya apa namanya, Hamas, yang sekarang sedang berjihad melawan kafir si Israel. Iya. Abu Ubaidah mengatakan seperti ini, kami berjuang melawan musuh Allah di Gaza dengan air mata dan darah. Anda berjuanglah melawan nafsu, tidur, dan penuhkan sholat subuh berjamaah. Nah, maksud saya seperti begini. Kalau orang yang rame lah ya, ada yang demo di mana-mana itunya mendukung, nggak ada yang salah. Ya demo mendukung perjuangan lah Palestina di sana, nggak ada yang salah. Tapi dengan demo seperti itu merasa sudah melakukan jihad besar lah gitunya, mendukung mereka yang berjihad kan di sana. Merasa sudah berjihad fisabilillah itu dengan mengadakan demo seperti itu. Tidak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi masalahnya mereka berdemo menunjukkan dukungan, mendukung perjuangan apa namanya orang Palestina di sana. Hari sholat tara berjamaah, kumaha sih itu, kumaha tuh itu. Padahal cek Abu Ubaidah naga gitu. Berjuanglah kalian, itulahnya, karena kalau berjuang langsung datang ke sana ikut berperang kan nggak bisa, bukan nggak mungkin, nggak bisa nih ya. Nah, maka Abu Ubaidah mengatakan seperti ini, kami berjuang melawan musuh Allah di Gaza dengan air mata dan darah. Anda berjuanglah melawan hawa nafsu, tidur, dan penuhkan sholat subuh berjamaah. Nah, karena ada seperti ini ya, ada satu kejadian di kejadiannya di Yordania, kalau nggak salah, perbatasan Yordania Israel pernah. Kemudian terjadi juga dialog, dulu pernah perang antara Israel dengan Mesir, itu pernah berperang, saya lupa lagi tahun berapa lah gitu ya. Dialog antara tentara Mesir dengan tentara Israel.
si Israel atau Israel pokoknya lah. Nah juga satu kejadian di masjid perbatasan Yordania nya dengan Israel. Ada seorang ulama dari Pakistan kalau nggak salah. Nah sholat di masjid tersebut, ketika sholat subuh nih, kejadian sholat subuh. Ketika sholat subuh, tentara dari Israel itu masuk, melihat, keluar lagi, nggak melakukan apa-apa. Lalu ditanya nih oleh ulama dari Pakistan itu, tadi Anda masuk kemudian keluar lagi, maksud Anda apa? Ternyata si tentara itu mengatakan masih aman situasinya. Kami tidak takut dengan orang Islam kalau ketika sholat subuh masjidnya masih kosong. Kami baru takut dengan orang Islam melawan kaum muslimin kalau berjamaah sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Cek Israilna gitu titah. Kami baru takut melawan kaum muslimin itu kalau sholat subuh itu penuhnya sudah sama dengan sholat Jumat. Palingan tah Abu Ubaidah mengatakan seperti ini. Ya itu tuh saya catat nih ya. Kami berjuang melawan musuh Allah dengan di Gaza dengan air mata dan darah. Anda berjuanglah melawan nafsu tidur dan penuhkan sholat subuh berjamaah. Itu karena ini dari omongan mereka sendiri. Iya, kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh itu kan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sholat yang terasa paling berat bagi munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Kalau nyapu gue udah kemarin juga sudah jelasinya. Ini maksudnya al-ifda'u ila fi'lil ma'asi wal mafasid. Hasud itu akan membawa kepada perbuatan maksiat, tekan durhaka, berbuat dosa, artinya berbuat dosa durhaka berarti. Nah yang disebut maksiat, berbuat dosa durhaka itu yang seperti apa? Kalau yang sholatnya wailun, yang sholatnya sahun, dosa nggak? Jadi kalau memberantas kemaksiatan, diberantas teh, ya dulu ada beberapa yang demikian lah, memberantas kemaksiatan, eta tah razia warung remang-remang, razia miras di miras-miras yang dijual tanpa izin. Hari sholat tasahun, tak sigano iya tah kurang lebih gitunya. Salah nggak? Ya enggak kan, memang yang seperti itu kan harus diberantas. Nah, tapi ya tetap sigano berkoar-koar menunjukkan dukungan, tidak ada yang salah. Tapi kan yang namanya maksiat itu bukan hanya yang demikian. Bahkan sholatnya sendiri bisa jadi dosa. Sholatnya sendiri malah jadi bentuk kedurhakaan. Sholatnya maksiat karena Allah sudah berfirman wailun, itu artinya masuk neraka. Dan tidak ada kan yang menyebabkan masuk neraka itu kecuali dosa, nggak ada yang lain. Nah kembali ke sini nih, al-ifda'u ila fi'lil ma'asi wal mafasid. Nah ininya karena sebagai imbas, sebagai dampak gitu dari rusaknya ketaatan, ya seperti inilah pasti yang dilakukannya. Karena kalau yang namanya taat tadi berarti beramal soleh. Orang yang taat itu pasti amal soleh yang dilakukannya. Itu tiga kata yang kurang lebih sama dengan gitulahnya. Yang namanya ibadah itu apa? Taat berarti. Taat itu bagaimana? Beramal soleh berarti. Yang dilakukannya adalah amal soleh. Nah ini yang akan rusak. Kalau hasud itu malah akan membawa kepada hal sebaliknya. Hasud ini akan membawa kepada
apa namanya, perbuatan maksiat, kedurhakaan dan merusak. Ini dalilnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin malam yatahasadu. Dalam banget ya hadis, ponok ya, redaksi hadisnya hanya berapa kata nih. La yazalun nasu bi khairin. Allah, naonnya bahasa kitanya umat gitulahnya. Umat Rasulullah, umat Islam. Karena kafir malah tang dibawa. La yazalun nasu bi khairin. Umat ini akan apa namanya, akan tetap, akan terus menerus, akan continue, berkelanjutan berada di dalam kebaikan. Akan terus menerus berada di dalam kebaikan. Malam yatahasadu, selama di antara mereka tidak saling hasud. Jadi gini nih ya, la yazalun nasu bi khairin malam yatahasadu. Umat ini akan terus menerus berada di dalam kebaikan selama itulah, selama di antara mereka tidak ada hasud. Nah, karena kalau saya kira ini kan secara apa namanya, secara logika gitulahnya, dipahaminya juga mudah. Karena kalau pada diri seseorang ada hasud kepada yang lain, maka kan kutegenah nagete dages. Karena hasud itu seperti itu kan, perasaan gak enak. Nah seperti ini contoh nyata, dan inilah dosa pertama, itu dosa pertama yang dilakukan oleh seluruh makhluk Allah itu adalah hasud iblis kepada Adam. Iblis itu hasud kepada Adam. Nah terus bagaimana selanjutnya iblis kepada Adam? Apa ada dari iblis itu disebutnya, apa ada atau apa pernah gitu? Ada nggak? Pernah nggak iblis berbuat baik kepada Adam? Sebaliknya, justru iblis itu ingin mencelakakan Adam dan keturunannya. Itu yang iblis ungkapkan kepada Allah. Iblis itu hasud kepada Adam. Ada nggak naonnya, niat baik, keinginan baik, melakukan sesuatu yang baik gitulah dari iblis kepada Adam? Tidak ada. Justru sebaliknya. Ini contoh nyata gitu ya. Dulu iblis itu begitu besar lah gitunya, begitu besar, begitu keras gitunya kebencian iblis kepada Adam. Dasarnya apa? Nabi Adam itu seolah-olah seperti inilah ya, kalau apa namanya, kalau bisa ini hanya ilustrasi saja gitu ya. Nabi Adam itu diberitahu, katakanlah oleh Allah ya, bahwa si setan iblis itu adalah musuh terbesar manusia. Musuh yang nyata bagi manusia itu adalah setan. Andai itu kalau Nabi Adam bisa menanyakan kepada iblis, kepada setan, ari maneh gitu-gitu teuing ka urang teh, salah saya apa? Itulah seolah-olah salah saya apa gitu, kepada kesalahan iblis kepada Adam itu apa? Padahal kan iblis seperti itu ketika Allah memerintahkannya sujud kepada Adam. Iblis merasa tidak pantas untuk sujud kepada Adam, karena menurutnya derajatnya lebih tinggi dari Adam. Padahal itu kan menurut pikirannya sendiri. Malaikat ketika diperintah sujud kepada Adam nggak mikir dua kali, sujudlah seperti yang Allah perintahkan, karena mereka taat.
Yang memerintah Allah kan bukan keinginan Adam kan? Allah yang memerintah iblis untuk sujud kepada Adam, bukan keinginan Adam, bukan Adam yang memerintah kepada iblis, itu Allah yang memerintah. Tapi karena menurut pikiran iblis bahwa dirinya derajatnya lebih tinggi dari Adam, sehingga menolak. Untuk melawan Allah nggak berani, nah ke dia ditujukanlah kepada Adam kemarahannya. Mana mungkin, makanya mustahil, nggak akan ada satupun kebaikan dari setan kepada manusia, itu nggak akan ada. Nah itulah hasud. Kan dasarnya hasudnya dari, ya inilah dosa pertama yang dilakukan oleh seluruh makhluk Allah itu adalah hasudnya iblis kepada Adam. Bagaimana iblis? Kemudian iblis bagaimana gitulahnya setelah setelah kejadian itu, katakanlah iblis itu bagaimana? Ya inilah yang dilakukan oleh iblis. Seumur-umur seluruhnya yang dilakukan oleh iblis itu adalah durhaka kepada Allah. Nggak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh iblis. Karena hasud nih penyebabnya. Jadi nomor 2 nih dengan contoh barusan gitunya, kasus antara iblis dan Adam, ya pantas lah. Nomor 2, kalau ada hasud di dalam hati, pasti menyeretnya kepada kedurhakaan, menyeretnya kepada berbuat maksiat. Contoh yang nyata adalah iblis, nggak ada satupun tidak mau itu iblis itu sekecil apapun taat kepada perintah Allah, nggak akan ada. Ya ini berlaku bagi semuanya. Apabila ada hasud, pasti demikian akibatnya. Ini kan akibat buruk, dampak buruk, malapetaka itu dari hasud itu adalah membawa kepada berbuat kedurhakaan, berbuat maksiat dan kerusakan. Persislah iblis, emang iblis bagaimana? Ini yang dilakukan oleh iblis. Dia durhaka dan merusak. Nah, Rasulullah menyabdakan seperti ini, la yazalun nasu bi khair. Umatku lah, di sini kita sebutnya umatku, memang termasuk juga seluruh manusia sebetulnya. Ya, umatku atau manusia itu akan terus menerus berada di dalam kebaikan malam yatahasadu, selama di dalam hati atau di antara mereka itu tidak ada hasud. Kalau ada hasud, nah gitu akibat yang kedua ya, pasti ya akan, artinya mau iblis ke, mau jin ke, mau manusia ke, kalau ada hasud sama lah, lihat iblis bagaimana. Karena semuanya yang dilakukan gitu oleh iblis itu kan dasarnya hasud kepada Adam. Nah, saya kira cukup lah ya, nomor 2 katanya hasud itu akan membawa kepada kedurhakaan dan merusak, kerusakan atau melakukan sesuatunya itu yang merusak pokoknya. Kita ambil contoh satu lagi nih. Ya si istri Wil dewa ya nanya. Si istri Wil ayeuna kan nepi ka, ya gitulah, seperti kita juga lihatnya, semuanya juga sudah melihat lah gitu, apa sih yang mereka lakukan gitu terhadap orang-orang Palestina. Mereka kan merusak, menghancurkan. Dasarnya apa sih mereka? Kalau kembali ke sejarah itulahnya, kalau kembali ke sejarah dulu itu bahkan sebelum Allah mengutus Rasul SAW, orang orang Yahudi, orang Nasrani, mereka itu berdoa kepada Allah, minta supaya nabi terakhir yang dijanjikan di kitab mereka itu segera diutus, segera diwujudkan lah gitunya. Allah menjanjikan
nabi terakhir namanya Muhammad itu disebut di kitab mereka, di kitab Taurat, di kitab Injil. Nah mereka jadi pada satu waktunya sampai kepada gitulah, mereka itu menuntut kepada Allah, mereka meminta berdoa supaya Allah segera menurunkan, segera mewujudkan nabi yang terakhir yang Allah janjikan tersebut. Ketika Allah mewujudkannya, yaitu dengan mengutus nabi terakhir, ya Rasulullah SAW, ya nabi yang terakhir. Rasulullah SAW itu kan orang Mekah, itu dari garis keturunan Nabi Ismail kalau ditarik ke atas. Sementara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ini kalau ditarik garis ke atas, itu bukan ke Nabi Ismail, tapi ke Nabi Ishak. Dua-duanya anak Nabi Ibrahim. Ishak anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang anaknya Nabi Ibrahim, hanya beda ibu. Kalau Ishak ini perempuan merdeka, kalau Nabi Isa ini ibunya Hajar, hamba sahaya. Nah ini yang mereka nggak mau. Muncullah hasud dari mereka kepada Rasulullah, dari Yahudi Nasrani kepada orang Islam sampai sekarang. Hasud dasarnya mereka demikian. Kerusakanlah yang mereka perbuat sampai hari ini. Nah ini dia contoh lain di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an juga ada beberapa ayat yang bahwa orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Islam, terhadap kaum muslimin itu adalah orang Yahudi. Mengapa tiba baheula gitu nanti? Dari dulu hasud dasarnya. Seperti iblis yang merasa derajat dirinya lebih tinggi dari Adam. Nah, orang Yahudi, orang Nasrani saat itu merasa, sampai hari ini bahkan, derajat mereka itu lebih tinggi daripada garis keturunan Rasulullah yang ibunya Siti Hajar, leluhurnya itu hamba sahaya. Mana mungkin menurut mereka, mana mungkin kami bangsa golongan yang begitu terhormat harus taat kepada seorang turunan hamba sahaya. Nah itu hasud. Karena Allah memberikan anugerah kenabian kepada Rasulullah. Nah ini dasarnya hasud. Terus yang dilakukan oleh mereka apa? Sejak dulu sampai hari ini, kerusakanlah yang mereka lakukan. Kalau skalanya bisa besar, bisa kecil, pokoknya ya seperti inilah. Hasud itu akan membawa kepada kedurhakaan, membawa kepada perbuatan yang merusak. Dua aja kerusakannya nih. Yang ketiga, alah, ya nu katilu jeung ieu baru ratu unggul hasud digana nu kamari gurur pan teu kurang berat deh. Yang nomor 12 gururnya penyakit hati, gurur walah amat berat juga. Ya ternyata ini hasud juga berat. Dan semuanya sebetulnya penyakit hati mah hancur lah gitu penyakit hati mah. Ini yang ketiga nih, hurmanu syafaat, haram dapat syafaat. Waduh. Sementara kan di antara hadis tentang syafaat kan ini di antara yang ini nih. Nanti kan di akhirat manusia itu kan sampai bergerombol. Ketika sudah di akhirat kan ini di akhiratnya. Karena di akhirat itu sejak awal kemunculan manusia di akhirat, yaitu di mahsyar, itu situasinya sudah sangat teramat berat bagi manusia. Gak ada yang sanggup sebetulnya manusia muncul dan hidup di mahsyar. Di situ saja manusia sudah tidak ada yang sanggup. Ya kemarin hadisnya kan berkali-kali saya bacakan ya. Kondisi di mahsyar itu seperti apa? Rasulullah yang menerangkan.
manusia, seluruh manusia dari yang pertama sampai akhir, yang terakhir. Kalau nggak salah ini terjemahnya kurang lebih demikian ya. Seluruh manusia, yaitu manusia yang pertama sampai yang terakhir, dari Nabi Adam sampai yang terakhir, akan dikumpulkan di satu tempat, di mana Allah yang ininya kan naon teh kamu baca deui ngarah yakin itu kieu sul hibzi teh aduh jelek hafalan teripuh ya ya teh ya. Nah, nu ieu hadisnya sangat panjang nu ieu eta. Bagian ininya kan ya. Nih bagian ini sedikit nih. Rasulullah SAW bersabdanya, aku adalah pemimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Kemudian bagian ininya nih. Allah mengumpulkan semua manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di satu tanah lapang, ya, di sebuah dataran, sebuah tanah lapang. Ya pokoknya semua manusia, entah berapa jumlahnya nanti, miliaran pasti. Matahari, yang ini nih, dan matahari jaraknya sangat dekat. Kalau di hadis lain disebutkan jaraknya itu hanya 1 mil, 1,6 kilometer. Jadi ke mana 1,6 kilometer? Ya, artinya matahari persis di atas kepala. Nah, bagian ininya nih yang saya maksudnya, duka dan kesusahan di sana sampai batas yang manusia tidak mampu untuk memikulnya. Katanya duka dan kesusahan di mahsyar itu sampai kepada batas tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menahannya. Sehingga manusia itu di sana berpikir untuk kita mau kita butuh, itu artinya kita sangat membutuhkan pertolongan dengan dalam situasi demikian ya yang tadi. Belum lagi kan di mahsyar teh kumaha kan semuanya telanjang. Semuanya tanpa alas kaki. Berjalan ke sana kemari emang rek kamarana atau yang tepugu pokoknya menuti dia hayang kadi itu nu dituduh hayang kadi. Nah karena situasinya yang sangat beratnya yang disabdakan Rasulullah tadi lah. Nah, sehingga manusia itu kan kemudian mereka bergerombol. Kita ini butuh, itu sangat membutuhkan perlindungan, pertolongan. Pertolongan bahasa Arabnya syafaat. Syafaat butuh pertolongan, minta pertolongan. Nah maka bergerombol nih mereka datang kepada Nabi Adam, ternyata tidak bisa, dan teruslah kemudian pada akhirnya seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, aku diberi 5 hal yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain. Ya, aku diberi 5 perkara, 5 hal yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain, apalagi kepada selain nabi. Di antara yang 5 perkara ininya ada 5, aku diberi 5 perkara, 5 hal yang tidak Allah berikan kepada nabi yang lain. Nah, di antaranya dari yang 5 ini adalah aku diberi syafaat. Makanya orang-orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, nggak bisa. Nabi Adam mengatakan aku tidak bisa. Memberi syafaat itu artinya kan memberi pertolongannya, aku tidak bisa. Kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi
Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa tuh yang disebut di dalam hadis yang orang-orang bergerombol minta syafaat itu datang kepada Nabi Adam, nggak bisa. Terus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Terakhir Nabi Isa menunjuk Nabi Muhammad. Nah memang, nah Rasulullah sudah menyabdakan seperti tadi, hanya Rasulullah SAW lah yang oleh Allah diberi izin, itulahnya diizinkan, dibolehkan memberi syafaat dalam arti memberi pertolongan. Nah ini nih karena hasud batal, berarti jadi tidak berhak mendapatkan syafaat. Ya, yang ketiganya hurmanus syafaat. Dalilnya an Abdullah bin Bisrin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Hadisnya ini riwayat At-Tabrani ya Rasul dari Abdullah bin Bishr, semoga Allah meridainya, Rasulullah SAW bersabda, laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanah. Laisa minni bukan dari golonganku, tidak termasuk golonganku. Itu di aku berarti ku Nabi tidak diakui itu sebagai umatnya. Ya andai yang tadi di akhirat nanti bergerombol datang ke Nabi Adam, itu memang nggak bisa, bukan nggak mau ya, nggak bisa beberapa nabi terakhir kepada Rasulullah. Begitu datang kepada Rasulullah minta syafaat, Rasulullah ngomong apa? Kalau menurut hadis ini, kamu bukan dari golonganku, nggak ada, berarti tidak berhak mendapatkan syafaat. Ya laisa berapa tadi hadisnya kurang laisa minni, ini demikiannya redaksinya, laisa minni bukan dari golonganku, bukan dari kelompokku. Zu hasadin, ada tiga nih yang disebut. Satu, yang ada hasud di dalam hatinya. Zu hasadin deh salama yang memiliki lah itunya, zu pemilik yang memiliki rasa hasud. Wala namimatin. Nah kalau namimah ini, namimah itu provokator, orang yang suka mengadu domba. Ini di hadis yang ini nih namimah. Kalau di kemarin di dalam kitabul adabnya, dalam kitabul adab kajian Fathul Bari, kitabul adab itu sudah dibahas, itu namimah itu dekat-dekat dengan gibah dan namimah. Gibah dan namimah itunya itu apa namanya, yang berdekatan, itu bukan sama persis tapi yang berdekatan, dekat lah gitu. Kalau gibah itu ya, kalau gibah itu seperti antara syubhat dengan haram, itulah. Syubhat bukan haram, haram bukan syubhat, beda, tapi ini sangat berdekatan. Kalau yang terus menerus dengan hal-hal yang syubhat, nah jatuhnya ke yang haram karena sangat dekat. Nah, gibah dan namimah. Nah, namimahnya sendiri nya provokator. Bahasa Sunda nama ngaliarkeun talus ateul, istilah nanti ngaliarkeun talus ateul. Ya, artinya kan masalah jadi kena kepada semuanya. Ini ya talus ya, arti dari babasan sebut nantinya ngaliarkeun terus ateul teh apa namanya, melemparkan ke sana kemari gitu talas yang non sih talus nu ateul teh karena teh ganul gitu naon karena teh. Ini makna dari babasan itu ngaliarkeun talus ateul gitu. Jadi ini talas yang ini gatal gitunya, talas ini gatal, no dilempar lah ke sana kemari, kan semuanya jadi kena masalah. Ada orang yang suka demikian.
Itu sukanya itu memunculkan masalah, semuanya jadi apa namanya, jadi ribuh, jadi ribut. Tamun itu mana nama kakara tibra. Eta namimah itu gitu. Kita suka menyebut kalau dalam bahasa Indonesianya itu mengadu domba, provokator, bermuka dua, kesana ngomong apa, kesini beda lagi, kesana menjelek-jelekan si anu, ke sini menjelek-jelekan, jadi kemudian terjadi. Nah eta itu namimah. Kedua, yang kedua artinya yang Rasulullah SAW menyebutkan demikian, laisa minni, bukan dari golonganku. Satu, tadinya orang yang memiliki hasud. Dua, orang yang suka mengadu domba, lagi terjemahan demikiannya. Orang yang suka mengadu domba, provokator, sukanya membuat apa namanya, kericuhan, keributan, memancing keributan, memancing kemarahan orang gitu. Karena sebenarnya itu zun nabi mah. Tiga, wala kahana. Dan yang ketiga adalah orang pintar. Orang pintar, apa, dukun. Wala ana minhu, dan ditegaskan lagi di awalnya tadinya laisa minni, bukan dari golonganku. Di akhir wala ana minhu, dan aku pun bukan, atau Rasulullah di sini aku nggak ada kaitan dengan mereka. Itulah wala ana minhu nya, aku nggak ada kaitan dengan mereka, nggak ada hubungan aku dengan mereka. Dengan redaksi demikian hadisnya, ya pantaslah kalau di sini dalam redaksi hadisnya ya tidak secara tekstual menyebutkan misalnya redaksinya demikian, aku haramkan syafaatku, enggak demikian. Tapi dari apa namanya, sabda Rasulullah yang awal, mereka bukan golonganku dan aku nggak ada hubungan, nggak ada kaitan dengan mereka. Nah, disimpulkanlah bahwa orang-orang yang seperti ini haram mendapat syafaat dari Nabi. Ya kebayang kan yang tadi lah, dalam situasi di mahsyarnya yang sedemikian sangat berat. Nah, tambahan lagi sedikit lah tentang mahsyar nih ya. Ini hadis yang ini nih, hadis yang populer sebetulnya. Ada 7 golongan orang, ada 7 golongan, 7 macam orang yang akan mendapat perlindungan, naungan, pertolongan Allah pada hari kiamat. Di saat tidak ada, itulah dia, tidak ada naungan, perlindungan, pertolongan selain naungan, perlindungan dari Allah. Ada 7 macam orang. Nah itu kan ketika sedang di mahsyar. Kalau sudah di surga mah tuh aman. Sararea, kapan butuh perlindungan Allah? Kapan butuh naungan dari Allah? Yaitu sejak kemunculan awal manusia di akhirat. Di sana situasinya sudah sangat berat bagi manusia. Sehingga sangat membutuhkan pertolongan, perlindungan, dan naungan dari Allah. Dan Allah menjanjikan ada 7 macam orang yang mendapat perlindungan dari Allah pada atau di akhirat lah gitunya, karena dimulainya sejak kemunculan pertama manusia di mahsyar. Di antaranya anu ya tata, Imam Bukhari jenius, itu udah canggih Imam Bukhari, luar biasa. Di antaranya yang ya di antara 7 tanya, artinya coba kita lihat, karena kalau tidak mendapat perlindungan dari Allah ya sudah celaka. Kalau tidak, artinya kalau tidak masuk ke salah satu nih dari yang 7 ini sudah celaka pasti nanti di akhirat. Sejak awal celakanya, begitu muncul hidup di akhirat, di mahsyar celaka berarti kalau tidak menjadi salah satu dari yang 7 orang ini, 7 macam orang. Di antaranya adalah
orang yang suka tahjir. Jangan dianggap enteng tahjir nih ya. Orang yang suka tahjir, yaitu orang yang datang lebih awal ke tempat sholat berjamaah sebelum waktu sholatnya tiba. Ya, datang lebih awalnya ke tempat berjamaah sebelum waktu sholatnya tiba. Itu diantara salah satu dari 7 macam orang yang disebutkan tadi. Nah, dalam situasi demikian, jadi hadis ini sekali lagi ya, hadis ini kan tidak secara tekstual menyebutkan aku haramkan syafaatku. Ada sebetulnya yang redaksinya demikian ya, tapi untuk yang ini tidak tekstual demikian. Kesimpulan itu diambil dari Rasulullah SAW menyabdakan di awalnya laisa minni, tidak termasuk golonganku, dan yang di akhir ditegaskan lagi aku tidak ada kaitan dengan mereka, yaitu yang 3 orang tadi. Nah, maka disimpulkanlah, dan ini yang bahaya, berartinya bahaya bencana malapetaka nomor 3 itu dari hasud itu adalah haram mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Itu disimpulkan dari sabda beliau di awalnya, tadinya yang memiliki hasud, kemudian provokator yang suka mengadu domba, dan dukun. Rasulullah menyebutkan mereka bukan golonganku, dan di akhirnya ditegaskan aku nggak ada kaitan dengan mereka. Maka disimpulkanlah nih ya, ya kalau dulu katakanlah, kalau dulu di zaman Rasulullah masih hidup, Rasulullah mengatakan demikian kepada seseorang, dia bukan apa namanya, tidak termasuk golonganku, aku nggak ada kaitan dengan orang itu. Kalau dulu Rasulullah masih hidup, artinya orang ini kan tidak diakui oleh Rasulullah. Nah, apa hadis ini hanya untuk mereka yang sezaman dengan Rasulullah? Hadis ini berlaku sampai hari ini. Rasulullah tidak akan mengakui sebagai golongannya. Dan Rasulullah akan mengatakan aku nggak ada kaitan dengan mereka. Bukan soal sezaman atau tidak, tapi dengan orang-orang yang seperti ini. 1, yang hasud. 2, provokator, sukanya membuat keonaran, keributan, kekacauan. Yang 3, dukun, nggak ada kaitan. Nah, kebayangkan nanti kalau di akhirat kan sama-sama, mau yang sejaman ataupun tidak sejaman dengan Rasulullah ketika di dunianya, sejaman para sahabat, atau yang tidak sejaman ya seperti kita kan tidak sejaman. Kalau nanti di akhirat kan ngumpulnya tadi di satu tempat yang sama, dan semuanya bertemu dengan Rasulullah. Lalu kita datang meminta pertolongan, Rasulullah beri saya pertolongan. Kamu siapa? Berisik Nabi ini. Oh, dulu saya kan provokator. Dari itu kan kalau saya nggak bohong. Dulu saya provokator. Dulu saya orang yang hasut, diusir kan. Seperti kasus yang lain juga yang diusir oleh Rasulullah kan ada. Yaitu orang-orang Islam yang datang ke telaga Rasulullah untuk minum, kemudian oleh Rasulullah diusir karena mereka ini merusak agama Islam. Justru kan orang Islam tapi merusak agama Islam, diusir oleh Rasulullah, tidak diakui. Nah, sama kurang lebih lah nasibnya seperti itu. Dengan sabda Rasulullah di awal hadis ini, bukan golonganku, dan di akhirnya aku nggak ada kaitan dengan mereka. Tosah berarti 2, 2-nya tambah 2 tanya. Nomor 2 sekali lagi ya, ini bencana, betul-betul bencana malapetaka nih, kerusakan itulahnya dari apa namanya hasud itu. Yang kedua tadi adalah rasa hasud itu akan membawa kepada perbuatan dosa, itu akan membawa kepada melakukan sesuatu yang berdosa dan akan membawa kepada kerusakan. Nah, yang ketiga, kan berat, saya katakannya berat, ternyata nih memang semuanya berat, penyakit hati nggak ada yang ringan. Ini hanya dengan ini nomor 3 nih terasa sangat beratnya kalau dikatakan demikian, haram mendapatkan syafaat
Nah, dengan penjelasan seperti tadi lah, di akhirat nanti siapa nanti yang akan bisa menolong? Hanya satu, Rasulullah yang bisa. Seperti sabda Rasulullah tadi bahwa aku diberi 5 perkara yang Allah tidak memberikannya kepada nabi yang lain. Di antaranya adalah syafaatnya, pertolongan. Lalu berdasarkan hadis tadinya Rasulullah mengharapkan syafaat. Benar-benar ini malapetaka, ini bencana besar ternyata gitu ya. Hasud ini membawa kepada malapetaka, kecelakaan, bencana yang sangat besar. Di menurut hadis nomor 3 nih, haram mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, artinya kembalinya dengan disebutkan ini nih bahayanya, ini nih bencananya apabila ada hasud di dalam hati. Artinya ya bersihkan itu. Ya bersihkan hasud, jangan ada di dalam hati. Kitu teu apal-apal acan ari hasud nu kumaha, nu tadi lah gampang nama. Teu geunah mun ningali batur menang milik tah kitu hasud deh. Itulah kitunya gampang nama. Atawa kalau kedua kan mana hasudnya, atau ada keinginan di dalam hati itu supaya kalau orang lain si anu mah ulah menang milik teh gitu ucuk Allah ti ku urang atuh kasahamikeun rezeki mah pujung ulah. Terus lah tambah 2 berartinya semuanya ada 8 nih. Berarti nomor 4 nih sampai semuanya berat sebetulnya nih dari yang ke-8 ini. Dari awal pun ini sudah betul-betul bencana, merusak ketaatan, membawa kepada buat maksiat, haram dapat syafaat. Nih nanti ada 5 lagi nu model karari nu baru tunggul.